Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Sebelum mendengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pengertian Roh Kudus. Sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat. Kami semua diberkati Tuhan. Kami semua dipakai Tuhan luar biasa. Semua bukan dari Tuhan kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Darat tulis bungkus kami kuasamu. Jadikan hari ini hari yang luar biasa. Hari berkat Tuhan. Hari mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara. Dari Lukas 13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, saudara. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini. Tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Tema hari ini, saudara, tebanglah dia. Inilah perumpamaan Tuhan Yesus tentang pohon ara. Pasti kita sudah sering mendengarnya, saudara. Pasti kita sudah sering mendengar renungan atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi hari ini ada berkat spesial yang akan Tuhan berikan, saudara. Kita lihat di sini, di Lukas 13, ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Yesus mengatakan perumpamaan ini, saudara. Dikatakan di sini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Tetapi ia tidak menemukannya. Apa yang terjadi kalau orang ini, kalau pengusaha ini menemukan pohon ara yang tumbuh di dekat kebun anggur tidak berbuah, saudara? Pasti dia akan kecewa, bukan? Kita lihat di sini, pohon ara itu tumbuh di kebun anggurnya. Sedangkan kebun anggurnya berbuah. Banyak buahnya. Kenapa pohon ara ini tidak berbuah, saudara? Ini masalahnya. Apakah dia tidak ada air? Apakah pupuknya kurang? Apakah juga sinar mataharinya kurang, saudara? Ada banyak hal yang menyebabkan pohon ara ini tidak berbuah. Tetapi apapun alasannya, yang punya kebun pasti kecewa dulu, saudara. Itu artinya dia sudah berusaha untuk pohon ara ini berbuah. Sama seperti pohon-pohon yang lain. Dia ingin pohon ara ini menghasilkan. Dia ingin pohon ara ini juga membuat buah yang mahal, berbuah yang bagus, buah yang manis. Ternyata tidak, saudara. Jadi hal pertama yang kita pelajari di sini, kekecewaan. Orang yang kecewa pasti sedih, pasti berduka, pasti tidak bisa berpikir dengan normal, saudara. Karena dia begitu kecewa. Entah dia kecewa dengan orang, kecewa dengan hasil pekerjaannya. Apalagi di sini dikatakan, orang ini kecewa dengan hasil kebunnya. Kalau manusia kecewa saja, saudara, luar biasa sedihnya. Luar biasa muramnya. Apalagi Tuhan, saudara. Kalau Tuhan melihat anaknya tidak melakukan apa yang dikatakannya, dia pasti akan sedih. Jadi, dari perumpamaan ini kita lihat, Tuhan sedih karena melihat anaknya tidak melakukan apa yang dikatakannya. Berbuah itu berarti dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Bisa berbuah, saudara. Apakah buahnya? Kebaikan, ketekunan, kesabaran,
kasih, kelemah lembutan, dan semua yang ada dalam buah roh. Semua buah yang harus dihasilkan. Semua buah yang harus kelihatan, saudara. Jadi selama orang percaya hidup di tengah dunia ini, selama kita hidup di tengah dunia ini, kita harus punya buah. Sampai di mana kasih kita? Sampai di mana perhatian kita, saudara? Sampai di mana mengampuni, pengampunan kita terhadap orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta ampun atas semua kesalahan, pasti kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Jadi bukan hanya kita bisa minta ampun kepada Tuhan, tapi kita juga bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang. Tidak mendendam. Ada orang yang hidupnya dendam terus, iri hati terus, kecewa terus, marah-marah terus. Orang ini tidak hidup di dalam kasih. Yang kedua, kesabaran. Kalau orang sebentar-bentar tidak sabaran, itu artinya dia tidak bisa menguasai diri. Dia tidak bisa menguasai hatinya, kata-katanya. Sedangkan salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Tuhan ingin setiap kita punya penguasaan diri. Memasuki hari yang indah, hari yang luar biasa. Biarlah penguasaan diri itu ada di dalam hati kita, saudara. Sehingga orang yang melihatnya heran, orang yang melihatnya kagum. Luar biasa penguasaan diri orang ini. Luar biasa penguasaan diri saudara ini, bapak ini. Luar biasa sabarnya. Ini yang saya mau katakan. Setiap orang yang bisa menguasai diri, membuat orang diberkati, membuat orang merasakan damai sejahtera, membuat orang merasakan sukacita, merasakan kegembiraan, saudara. Dari sini kita lihat bahwa buah roh itu sangat luar biasa. Dan buah roh itu sangat dinantikan Tuhan. Ini pelajaran berharga bagi kita semua, saudara. Karena banyak orang, siapapun orang itu, tidak menghasilkan buah roh seperti yang diharapkan Tuhan. Tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Hari ini, Tuhan ingin setiap kita belajar bagaimana hidup di dalam Tuhan. Bagaimana melakukan perintahnya. Bagaimana hidup di dalam kasih-Nya. Di dalam anugerah-Nya. Orang yang bisa hidup dalam kasih Tuhan dan anugerah Tuhan, berbuah lebat, menjadi berkat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang menyimpannya, melakukannya, dan berbuah lebat, saudara. Yang kedua, kita lihat di sini, di Lukas 13, ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Lihat, pengusaha ini ingin menebang pohon ara ini. Karena dikatakan di sini 3 tahun dia tidak berbuah. Ini waktu yang lama, saudara. Kalau dia sebagai pengusaha tidak mendapatkan apa-apa selama 3 tahun, pasti dia akan rugi. Dia akan defisit. Dia bisa bangkrut, saudara. Jadi dia memutuskan untuk menebang pohon ara ini. Apa jawaban dari orang yang mengelolanya, saudara? Di Lukas 13 ayat yang ke-8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ada orang yang membela. Ada orang yang ingin pohon ara ini tumbuh. Pohon ara ini kembali bisa berbuah. Bahkan dia akan berusaha untuk membuatnya berbuah. Dia akan melakukan banyak hal, saudara. Apa yang dilakukannya? Dikatakan di sini, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Wow, luar biasa. Dia masih ingin berusaha. Karena dia tahu, pohon ara ini bisa berbuah. Hanya kurang pupuknya. Hanya kurang air. Mungkin kurang perhatiannya, saudara. Ada orang yang membela. Ada orang yang ingin diberi kesempatan, memberikan kesempatan kepada orang yang salah, orang yang berbuat kesalahan, dan orang yang ada di luar Tuhan. Siapakah orang itu, saudara? Yesus Tuhan. Dia mau setiap kita punya kesempatan. Sekalipun mungkin saat ini kita tidak melakukan apa yang dikatakannya. Kita tidak menghasilkan buah. Dia masih ingin kita diberi kesempatan.
Ini yang saya mau katakan, kesempatan kedua. Jangan sia-siakan kesempatan kedua. Tanya diri kita masing-masing, saudara, apakah kita sudah berbuah? Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Apa yang kita sudah kerjakan buat Tuhan? Apa yang sudah kita bantu untuk pekerjaan Tuhan? Apakah kita sudah melayani Tuhan? Apakah kita sudah membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan? Apakah kita sudah berdoa? Berdoa buat keluarga kita, buat teman-teman kita, dan membawa mereka datang kepada Tuhan, saudara. Mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau belum, ini saatnya kita melakukannya. Ini saatnya kita mulai. Tuhan ingin kita memulai. Dan jangan berhenti, jangan putus asa, jangan frustrasi. Karena kesempatan yang Tuhan berikan begitu berharga, saudara. Dikatakan lagi di sini, di Lukas 13, ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Inilah kesempatan yang luar biasa. Orang ini berharap pohon ara ini akan berbuah lagi tahun depan. Karena dia sudah memberikan banyak pupuk dan banyak air, banyak perhatian. Dia berharap pohon ini akan berbuah lebat. Dan kalau tidak berbuah, silakan tebang. Silakan musnahkan. Ini yang saya mau katakan, saudara, ada waktu untuk kita berubah. Ada waktu untuk kita bertobat. Dan kalau itu waktunya sekarang, lakukan sekarang. Kalau itu saatnya sekarang, lakukan, saudara. Ada waktu kita untuk melayani Tuhan. Dan kalau itu waktunya sekarang, lakukan. Jangan menundanya. Karena orang yang mau menundanya, orang itu akan dihukum. Ada dalam hukuman Tuhan. Orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang itu tidak berbuah. Hari ini, Tuhan lihat setiap orang yang mau memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Karena waktu yang Tuhan berikan luar biasa. Waktu yang Tuhan berikan indah, hebat, ajaib, dan begitu luar biasa. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, saudara. Ada banyak orang menyia-nyiakan waktu. Ada banyak orang tidak ingin memanfaatkannya. Inginnya hanya malas-malasan. Inginnya hanya, ya udah, seperti ini saja. Tidak ada perubahan sama sekali. Tuhan tidak ingin kita menyia-nyiakan hari yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan berikan. Talenta yang Tuhan berikan. Berkat yang Tuhan berikan. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan. Hari yang luar biasa. Hari kesempatan untuk membuktikan buah yang besar. Buah yang luar biasa itu menjadi kenyataan. Haleluya. Saat ini, saya rindu berdoa buat saudara-saudara yang ingin hidup di dalam Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan katakan. Ingin berbuah. Ingin disembuhkan Tuhan. Ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingin menjadi berkat. Dan ingin membawa semua masalah pergumulan kepada Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Tuhan masuk ke dalam hati setiap orang yang mengangkat tangannya. Tuhan tinggal dalamnya beracara, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar menang. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Tuhan berikan kesempatan, kemampuan, berikan kekuatan, berikan kuasa, berikan tenaga, supaya mereka bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Hidup di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan, menjangkau banyak orang, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pakai bangsa ini menjadi alat Tuhan, pemimpin-pemimpinnya, diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk info pelayanan dan doa. Nah, saudara-saudara yang tergerak membantu pelayanan ini, saudara bisa hubungi nomor WhatsApp di 0812 1100 6820. Firman Tuhan berkata, dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar, yang gagah perkasa. Haleluya.